Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi pada pembelajaran sejarah. Pada pertemuan kali ini, kita akan sama-sama mempelajari mengenai sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai ilmu, dan sejarah sebagai kita. Baik, kita mulai saja. Sejarah sebagai peristiwa. Sejarah dipandang sebagai peristiwa yang artinya adalah sejarah merupakan suatu peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lalu. Nah, ciri-ciri sejarah sebagai peristiwa itu yang pertama adalah abadi. Suatu peristiwa yang sudah terjadi itu tidak berubah-ubah, sehingga bukan peristiwa rekaan dengan pembuktian dalam foto, rekaman, kesaksian pelaku sejarah. Jadi artinya kejadian yang terjadi pada masa lalu itu tidak akan bisa diubah, karena apa yang sudah terjadi itu tidak mungkin diulang kembali. Nah, ciri sejarah sebagai peristiwa yang kedua adalah sejarah itu bersifat unik. Nah, sejarah sebagai peristiwa yang terjadi pada masa lampau itu hanya akan terjadi satu kali dan tidak dapat diulang kembali. Dan kalaupun diulang, itu tidak akan sama persis. Nah, ciri yang ketiga adalah sejarah sebagai peristiwa itu penting. Suatu peristiwa mempunyai arti penting bagi seseorang, bahkan dapat pula menentukan kehidupan orang banyak. Dalam arti, sejarah itu juga berarti atau berpengaruh. Sejarah sebagai bagian yang tidak lepas dari kehidupan manusia akan memiliki arti penting, terutama bagi seseorang di masa yang sekarang dan di masa yang akan datang. Yang kedua adalah sejarah sebagai ilmu. Nah, sejarah sebagai ilmu ini memiliki ciri ada 4. Yang pertama, empiris, memiliki objek, memiliki metode, dan memiliki generalisasi. Nah, sejarah sebagai ilmu memiliki ciri empiris, yaitu sejarah melakukan kajian pada peristiwa manusia yang sungguh-sungguh terjadi di masa lampau. Empiris ini berasal diambil dari kata Yunani empiria yang artinya pengalaman. Jadi peristiwa sejarah itu adalah yang betul-betul memang terjadi. Dan pengalaman itu direkam dalam dokumen, dan dokumen itu yang diteliti oleh sejarawan untuk menemukan fakta. Fakta-fakta itulah yang kemudian ditafsirkan dan muncullah tulisan sejarah. Yang kedua, sejarah juga memiliki objek. Nah, apa objek dari sejarah sebagai ilmu? Yaitu perubahan atau perkembangan aktivitas manusia dalam dimensi waktu pada masa lampau. Nah, itulah yang menjadi objek kajian sejarah, ya. Dan berikutnya adalah sejarah sebagai ilmu juga memiliki metode. Metode itu dari bahasa Yunani itu yang artinya cara. Jadi untuk penelitian, sejarah mempunyai metode tersendiri yang menggunakan pengamatan. Nah, metode itu sendiri dikatakan merupakan cara atau langkah teratur untuk menjelaskan perkembangan atau perubahan yang terjadi pada masyarakat manusia itu secara benar. Dan yang terakhir, sejarah sebagai ilmu itu memiliki ciri, memiliki generalisasi. Generalisasi itu dari bahasa Latin ya, generalis, yang artinya umum. Jadi sama dengan ilmu-ilmu lain, sejarah juga menarik kesimpulan umum. Jadi dari kajian suatu ilmu selalu ditarik kesimpulan yang kemudian menjadi kesimpulan umum atau generalisasi. Yang ketiga adalah sejarah sebagai kisah. Nah, cirinya itu berupa narasi. Jadi narasi ini disusun dari memori, kesan, atau tafsiran manusia terhadap peristiwa yang sudah terjadi. Narasi itu sendiri ada berupa cerita atau tulisan yang disusun mengenai apa yang pernah terjadi pada masa lalu sebagai hasil rekonstruksi dari peninggalan-peninggalan, bukti-bukti yang ditemukan. Nah, ya, dalam hal ini, untuk sejarah sebagai kisah, meskipun penulisan sejarah itu didasarkan kepada jejak sejarah sebagai peristiwa, tetapi sejarah sebagai kisah ini sangat dipengaruhi oleh sudut pandang atau perspektif sejarawan itu sendiri. Jadi sejarah sebagai kisah itu bersifat subjektif, gitu ya, tergantung kepada seperti tadi sudah disampaikan, dipengaruhi oleh sudut pandang atau perspektif sejarawan itu sendiri.
Kita ambil contoh misalnya dari fakta yang terjadi, satu fakta yang terjadi itu mungkin memberikan sudut pandang yang berbeda. Contoh misalnya, fakta perjuangan yang dilakukan oleh Cut Nyadim di Indonesia itu dari sudut pandang bangsa Indonesia itu dikatakan sebagai perjuangan, gitu kan ya. Tetapi dari sudut Belanda dalam hal ini penjajah itu dikatakan sebagai pemberontakan. Nah, itulah yang dimaksud dengan bahwa sejarah sebagai kita itu sangat dipengaruhi oleh sudut pandang sejarawan itu sendiri. Demikian pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.